selamat siang dan selamat datang kembali di Cemilan Cerita Milik 9. Cerita kita, ekspresi 9. Tempat kita ngobrolin hal menarik dan inspiratif dari dunia SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kembali lagi dengan aku Andini. Dan aku Nisrina. Halo teman-teman, kita bakalan penonton setia podcast Cemilan. Selamat datang di episode kali ini yang bakalan ngobrol dengan penuh cerita dan pastinya penuh argumen. Yap, bener banget nih teman-teman. Tapi argumen di sini tuh bukan argumen yang berantem-berantem gak jelas ya teman-teman. Tapi argumen yang pastinya menarik dan menginspirasi kalian dong. Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pastinya spesial. Mereka adalah 3 siswa keren yang bukan cuma jago ikut lomba debat, tapi juga berhasil bikin ekstrakurikuler baru di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Waduh, keren banget ya mereka. Jadi siap-siap ya, kita bakalan kupas tuntas perjalanan mereka mulai dari mereka yang suka ikut lomba debat, juara, sampai ngedirin eskul debat di sekolah ini. Langsung aja yuk kita sambut, ini dia Kombat 9. Halo. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, jadi di depan kita udah ada para dari eskul kombat ya. Mungkin dari wajah-wajahnya nih udah nggak pada asing ya. Tapi boleh nggak sih kalian perkenalan dulu? Oh ya. Sebelumnya kenalkan dulu ya, nama saya Marcel. Ya. Nama aku Iqbal Maulana. Dan aku Rata Ibrahim Putra Supriyatno, biasa dipanggil Ibrahim. Oke. Selamat datang nih teman-teman di Cemilan. Aduh, keren-keren banget sih kalian baru datang juga. Aura kerennya tuh udah kerasa, udah menguar gitu. Nah, di sini aku sama Ninis bakalan nanya-nanya kalian nih, karena kita penasaran nih tentang debat. Iya, bener banget tuh. Tapi kali ini tuh kita ngobrolnya santai aja, tapi seru ya. Jadi enjoy aja nih teman-teman. Nah, mungkin yang pertama bakal aku tanyain itu hal apa sih kira-kira yang bikin kalian jadi suka debat, jadi jatuh cinta nih sama debat? Yes. Bisa diceritain gak sih apa tuh? Cinta banget nih. Aku dulu nih. Iya, boleh dari Marcel. Tadi untuk apa? Kenapa cinta? Iya. Apa yang untuk membuat kita cinta dengan debat? Iya. Nah, mungkin saya tuh lebih ke awalnya aja dulu ya. Iya. Kalau saya tuh kenapa lebih suka debat? Awalnya itu bukan di debatnya, tapi saya tuh lebih suka secara langsung itu lebih berpikir kritis. Nah, dengan adanya debat ini tuh kemampuan berpikir kritis saya tuh makin lebih diasah. Misal seperti kita berdebat, misal seperti antara saya dan misal kita dalam sebuah perlombaan, misal ketemu dengan lawan, itu tuh kita mengadu sebuah pikiran kita. Jadi kita tuh semakin nambah sebuah ilmu, nambah sebuah pengalaman, tentunya untuk pengalaman. Jadi kenapa saya suka? Karena tentunya dan juga bisa membuat saya tuh lebih termotivasi. Karena cita-cita saya yaitu menjadi seorang pemimpin. Wow, Keren banget. Jadi kan jika menjadi seorang pemimpin itu utamanya yaitu harus berani untuk berpikir kritis, dan pertama itu untuk seperti berbicara seperti umum dan untuk yang lainnya lah gitu. Mungkin bisa seperti dari oleh teman saya. Untuk diri pribadi saya itu karena saya tipe orang yang suka berinteraksi, terlebih utama mengobrol lah bahasanya, bahasa gampangnya. Nah, jadi ketika debat itu kan otomatis kita beradu argumen yang dimana itu ada interaksi sosial kita dimana dengan by data, by fakta, contoh dan lain-lain begitu. Dan juga yang salah satu faktor pendukung dari rasa cinta ini itu dari hadiahnya sih. Itu. Wow. Hadiahnya tuh Lumayan ya. Ternyata Iqbal gimana? Aku awalnya aku hampir sama kayak Raka ya. Akhirnya itu bahwasanya hadiahnya itu menjadi penyemangat dalam lomba debat itu sendiri. Kan tetapi di dalam perdebatan itu kita memiliki esensi lebih. Manusia itu kan individu yang sebenarnya itu berbeda, abstrak di dalam. Dengan adanya perdebatan itu kita bisa bertukar pikiran dengan lawan kita, sehingga kita tidak bisa hidup itu menentukan bahwasanya hidup itu hitam dan putih. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari perspektif A dan B itu dapat berbeda dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Keren banget. Jadi tuh karena hadiahnya menggiurkan, terus karena bisa mengasah pikiran kritis, terus juga karena bisa berinteraksi dengan lawannya, seperti itu ya. Ya, betul. Nah, aku nggak bermaksud nyinggung nih ya, tapi fakta apa hoax nih? Kalau misalnya orang debat ini, kayak orang bilang ngomongnya tuh suka ngegas, bener gak nih? Debat itu ngegas ya. Jadi tergantung dalam lingkupnya itu. Jadi lomba, misalnya seperti lomba debat ya. Jadi
misal, oh ya sebenarnya gini aja, kan berdebat bisa aja berdebat itu bukan dalam sebuah perlombaan, bisa aja berdebat itu seperti Diskusi. berdiskusi, misal kayak seperti biasa bapak-bapak lah gitu, Iya. kayak misal berdebat tentang isu-isu politik. Iya betul. Nah, bisa aja kalau memang argumen itu memang mendukung, memang kita sangat kuat dan sangat kita memahami, pasti kita akan lebih percaya bahwa argumen kita tuh benar. Jadi saling-saling berputar antara argumen mereka yang kita hadapi itu benar dan argumen yang kita punya itu benar. Nah. Jadi untuk marah itu sebenarnya tergantung di mana kondisinya. Kalau bagi saya mungkin bisa ditambahin. Oh, oke. Jadi gini, aku nambahin ya. Kalau orang debat itu biasanya tergantung lawannya dia dulu. Dia mau gas atau bagaimana. Dalam pelaksanaannya sendiri, debat itu kan kita bertukar pikiran secara damai, secara sehat. Akan tetapi ada suatu kasus di mana lawannya itu menyinggung sampai ke ranah pribadi. Ketika dia membawa kesalahan, kita diulas di argumen mereka yang sebenarnya itu tidak perlu, sehingga terkadang ngegas juga ada diperlukan dalam suatu perdebatan itu. Soalnya kejadian ketika kami melakukan ikut lomba debat di salah satu sekolah tinggi filsafat di daerah Jakarta. Udah pernah berarti ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya dalam perdebatan juga ada sebuah etika dan moral yang perlu diikuti begitu. Jadi ketika emang ada orang yang dia adalah salah satu orang yang suka debat atau anggota SK debat, lalu dia di setiap argumentatifnya itu mereka mengatakan atau mereka membawa argumen mereka tegas, terus bisa dikatakan yang negatifnya itu apa ya tadi? Judge pribadi. Terus itu memang bisa dikatakan sebuah logical fallacy saja dan atau kesalahan dalam pola pikir mereka. Oh, berarti itu bukan ngegas tapi lebih ke tegas aja gitu ya si nadanya itu. Tapi kadang yang kayak gitu tuh bikin kayak penonton tuh lebih fokus gitu. Wah, seru nih. Adrenalin banget nih, nontonnya seru. Terus tadi kan Iqbal sempat bilang nih lomba debat. Nah, aku pengen denger dong cerita kalian awal mulanya gimana kalian bisa ikut lomba debat. Biar mungkin penonton di sana juga ada yang pengen ikut lomba debat tapi belum tergerak nih, bisa nih kalian motivasi. Mungkin aku izin jawab ya, karena di sini bisa dibilang aku yang menjadi salah satu orang yang membuat ini terjadi. Jadi singkatnya itu ketika SMA Negeri 9 Kota Bogor melaksanakan sebuah BTC, itu kan yang nggak ikut. Nah, di situ dari diri pribadi aku itu merasa bosan nih, pengen ada kegiatan kan, otomatis kenapa berpikir begitu? Karena otomatis si pembelajaran biasa kita ini KBM itu kurang efektif lah bisa dikatakan gitu. Jadi kita cari kegiatan nih. Terus sebelum atau ya H-1 dari hal tersebut si Marcel ngechat nih, Raka mau nggak ikut lomba debat gitu kan. Si Marcel tahu aku karena dari rekomendasi guru ya, kalau nggak salah ya, rekomendasi guru atau dari teman gitu, kalau aku suka debat gitu. Nah, awalnya itu kita ikut lomba debat di Universitas sebut aja Politeknik gitu, di Universitas Politeknik gitu. Habis itu milih nih, Marcel nih kemarin ngajak nih, udah aku ajak balik lah, kita ikut nih, satu orang. Habis itu mikir nih, siapa ya, mau Ilyas kah, Salma Suci atau Shania. Di antara orang-orang itu pas kepikiran tuh Iqbal gitu. Aku mikir ajak. Kenapa aku ajak Iqbal? Karena waktu Hardiknas itu kan seleksi debat kan. Nah, aku lawan Iqbal dan aku melihat pola pikir Iqbal itu meluas gitu. Jadi dia tidak hanya terfokus pada satu hal saja. Jadi bagus untuk sebuah perancangan di argumen itu. Jadi itu butuh tiga gitu. Kalau dari POV Marcel boleh. Kita ini bisa disebut itu sebagai 3 serangkai. Wih, keren banget nih ya. 3 serangkai. 3 serangkai. Dibilang 3 serangkai dalam sebuah debat ya. Jadi begini, kalau untuk awal terbentuk, betul yang dikatakan oleh Raka Ibrahim ya. Dan saya tuh ingin pertama itu kenapa awalnya itu terbentuk kita bertiga. Intinya bisa aja kita itu sebenarnya gini. Kenapa kita tuh tetap berlanjut berlomba sampai lomba pertama terus lomba lain kita ikutin karena apa? Karena menurut saya mungkin bagi kita bertiga juga kita tuh memiliki suatu ideologi itu misalnya seperti gini, sejalan dan chemistry kita tuh benar-benar dapat gitu. Jadi
kayak misal membahas dapat sebuah mosi atau mendapatkan sebuah tantangan gitu, itu pasti kita tuh sama-sama nyambung gitu. Terus juga sama-sama kita saling menguatkan. Yang paling penting itu kita benar-benar saling menguatkan satu sama lain gitu. Wah, keren. Itu chemistry-nya tuh kalian bangun atau pas udah ketemu tiba-tiba nyambung gitu? Tiba-tiba Tiba-tiba ada. satu frekuensi. Wah, Jalan ya. Memang seperjalanan juga sih bisa. iya. bisa dibilang. Karena prosesnya Proses, ya. betul. Kan udah satu frekuensi, tapi ketika kita menjalani prosesnya itu Lebih sefrekuensi. Iya. Oke, nah ini pertanyaan simpel sih, tapi penasaran juga apa sih yang ngebedain kompetisi debat sama diskusi sehari-hari? Kalau perbedaan ya, siapa nih ngaku? Ibang? Nanti aku tambahin aja. Perbedaan debat dan diskusi. Iya. Nah, kalau berdebat ya, tapi perlu kita ingat juga berdebat sama diskusi itu sebenarnya sama, sama-sama mencari sebuah tujuan dari akhir, maksudnya mencari misal berdiskusinya misal membahas sebuah pertentangan apa, misal didapatkan sebuah, misal seperti kita di kelas ya, mendapatkan sebuah permasalahan untuk kita bahas bersama-sama. Nah, pasti kan kita memiliki tujuan akhir, pasti kan setiap berdiskusi itu memiliki perbedaan pendapat antara rekan tim dan ketuanya misal sesama tim gitu. Terus juga kalau misalnya berdebat itu pasti sama-sama memiliki, misal kita kan bertiga terus memiliki lawan bertiga. Intinya berbedanya itu hanya kalau berdiskusi itu hanya bisa menentukan hasilnya itu, tapi dirangkup itu bersama-sama. Nah, kalau misalnya berdebat, kita bertiga, misal dapat sebuah pro dan kontra, misal berbeda pendapat, itu kita akan terus-terusan berpendapat yang memang argumen kita tuh punya. Oke. Dinamain ya. Oke, silakan. Dari aku perbedaannya itu mungkin bisa dikatakan atmosfernya, suasana. Jadi kan kalau diskusi bisa dikatakan dalam kegiatan kelas ya, konteksnya itu ya masih suasana nyantai lah. Cuma kalau kita udah mengikuti kompetisi debat, apa yang kita katakan, apa yang menjadi argumen kita itu bisa menjadi salah satu pertanggungjawaban kita di nanti. Gitu. Sesuai apa yang dikatakan oleh Mr. M, apa yang harus kita katakan, kita harus tahu artinya. Karena itu sebagai menjadi tanggung jawab kita. Tanpa tahu. Keren. Kalian kan udah sering kan ikut lomba debat nih, kata Marcel tadi ikut lomba 1 lagi ketagihan gitu kan. Nah, dari pengalaman kalian ini yang luar biasa ini, pengalamannya itu kira-kira skill apa sih yang kalian dapat? Oke, dari aku pribadi setelah mengikuti perdebatan yang banyak ini, aku merasa aku dapat skill-skill baru, terutama dari segi ngomong depan banyak orang, ya kan, berpikir kritis, itu ngaruh banget ketika di kelas, ketika sering kita lomba debat. Suatu pertanyaan sekilas belum masuk materi, kita bisa langsung nyambungkan. Karena di dalam perdebatan itu kita belajar hal-hal di luar pelajaran sekolah, terkadang kayak politik, sejarah dan lain-lain, jadi kita langsung nyambung. Dan itu menimbulkan berpikir kita untuk cepat. Karena di debat itu kan ada case building, dan case building itu kan diberi waktu. Jadi karena perdebatan itu kita disering dituntut untuk berpikir cepat, jadi skill berpikir kritis ini menumbuh sejalannya lomba perdebatan. Kalau dari aku, mungkin ada yang lain. Kalau dari aku itu lebih ke etika sama moral. Jadi di situ aku tuh lebih sadar kalau ini loh cara diskusi, ini loh cara berdebat yang benar. Jadi ketika udah melakukan proses-proses perlombaan debat ini, ketika aku mengimplementasikan dalam kegiatan kelas, itu aku bisa lebih sebagai moderator, sebagai pengarah dalam lingkup diskusinya begitu, supaya misal si A ini kurang bisa menerima saran atau kritik dari orang lain, kan bisa kita ini. Jadi yang aku dapat itu etika sama moralnya, how to cara bagaimana. Keren. Ada Mas? Udah sih kayaknya. Ya. Sudah cukup semua dari itu. Oke. Nah, nih terakhir nih. Dengan kalian kan punya minat bakat di debat kan, lalu kalian mutusin buat membangun eskul kombat ini. Nah, apa sih tujuan kalian untuk membangun eskul ini dan apa harapan kalian untuk eskul ini ke depannya? Mungkin aku ya. Ya, silakan. Untuk kenapa sih kita membuat eskul kombat ini, komunitas debat? Ya. Nah, pada tujuan awalnya tuh gini, kita ini kan udah kelas 12 ya. Nah, kita tuh lihat gitu semangat kita, bisa aja misal begini,
sebelumnya itu kan belum ada sebuah sarana untuk berdebat ya. Nah, belum ada sebuah eskul atau sebuah sarana. Nah, dan kita itu bergerak itu hanya kita bertiga aja. Maksudnya kita sendiri bergerak, bukan dari sekolah. Mungkin sekolah mendukung dari support dan juga untuk misal seperti misal perizinan gitu. Nah, terus yang kita pengen itu begini. Agar apa? Agar kita tuh mempunyai sebuah regenerasi. Jadi misal dari adik-adik gitu, agar debat ini di SMA Negeri 9 itu tidak hanya di angkatan kita aja, bukan hanya di kita aja, tapi ada sebuah penerusnya, terus ada dari anak-anak yang memiliki bakat itu bisa lebih berkembang lagi untuk berdebat dan berpikir kritisnya. Mungkin dari segitu dari saya. Kalau dari aku izin mempertegas saja sama ngebold apa yang dikatakan oleh Marcel. Jadi benar, tapi awal mulanya itu kita individual, benar-benar gerak sebagai tim individu. Sekolah tetap, bukan berarti kita lepas dari sekolah, enggak. Sekolah tetap, kita sebagai sekolah mendukung kita dari perizinan, terus melihat hasil dari apa yang kita bertiga lakukan, itu kami ya kita tuh kayak diminta bahwasanya ayo dong, kalian ini punya ilmu yang bagus, turunkan ke adik-adik kelas kalian gitu. Kita juga setuju. Kenapa setuju? Karena kita melihat banyak sekali lawan debat kita itu orang-orang yang luar biasa. Salah satunya teman kita yang bernama Jopan. Itu dia salah satu orang debat, dia tuh relasinya luar biasa. Nah, kita pengen membuat lingkungan yang seperti itu. Kita membuka jalan-jalan bagi adik kelas. Wow, keren banget ya. Keren banget ya tujuannya membuat sarana biar adik-adik di SMA 9 tuh bisa meneruskan gitu. Betul. Keren banget. Seru banget nih ngobrolnya, tapi sayangnya kita udah ada di penghujung waktu nih. Sayang banget dari cerita ikut lomba debat, terus manfaat yang bisa kita dapet, sampai skill-skill yang kalian dapetin juga kita baru tahu loh ternyata sekeren dan luar biasa itu ya teman-teman. Betul banget. Salut dan terima kasih banyak ya buat kalian yang udah datang ke sini. Jadi kita tahu nih, debat itu bukan soal menang kalah, tapi juga soal berpikir kritis, kerjasama, dan pastinya berani ngomong. Ya, sebelumnya kita mau berterima kasih banyak sama kalian udah sharing ke kita nih. Sumpah kita seneng banget. Makasih banyak ya teman-teman. Ya pokoknya buat teman-teman jangan takut buat berdebat karena ini argumen lahir dari ide-ide keren, dan jangan lupa kamu suka dengan episode ini. Share ke teman-teman dan subscribe channel kita ya teman-teman. Tungguin kita di episode selanjutnya. Cerita milik 9. Cerita kita ekspresi 9. Aku Nisrina Dan aku Andini pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa jadi versi terbaik diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.